Salam, selamat bertemu kita kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus melalui channel ini yang kita namai channel Langsung Sitorus. Dan pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan firman yang menjadi evangelium bagi gereja-gereja kita di kebaktiannya tanggal 7 Juli tahun 2024 yang kita kenal juga sebagai minggu ke-6 setelah Trinitas. Mudah-mudahan renungan kita kali ini ada gunanya bagi kita, dan kepada kawan-kawan semua terima kasih yang sudah mensubscribe. Bagikanlah kepada semua orang yang ada dalam HP-mu yang punya Android dan ajak mereka untuk mensubscribe agar persaudaraan kita melalui channel ini semakin luas dan kita semua berpartisipasi dalam pemberitaan Injil. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita dan selanjutnya kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu yang akan dikhotbahkan pada tanggal 7 Juli tahun 2024 di semua jemaat-jemaat-Mu yang mengasihi Engkau. Gerakkanlah orang juga untuk mendengarkannya di kebaktian-Mu dan juga melalui video ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ini, dan kabulkan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari surat Paulus yang kedua ke jemaat Korintus, pasalnya pasal 12 ayat 2 sampai ayat 10, dan kita baca mulai dari ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan,
supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Tentu yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah dan firman Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema atau inti daripada perenungan kita mengatakan Allah benteng bagi kita. Jehovah Elohim benteng bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ada dua hal sebenarnya yang dimegahkan oleh Paulus dalam pemberitaannya kali ini. Yang pertama, dia bermegah karena dia melihat seorang dalam Kristus, ya, ento Kristo, atau bahasa Hamasia, naik diangkat ke langit tingkat 3. Tingkat 3 dari surga, dan yang orang yang dilihatnya itu juga masuk ke Firdaus. Itu luar biasa. Baru yang kedua dimegahkannya adalah semua kelemahan-kelemahan yang dialaminya, kesukaran karena memberitakan Injil, ya, dan mengalami banyak siksaan, penganiayaan oleh karena kesaksiannya tentang Kristus dan oleh karena Kristus. Tentang yang pertama itu, orang dalam Kristus itu, ento Kristo naik ke tingkat ketiga dari surga dan kemudian ke Firdaus. Dia berbicara tentang dia seseorang, ya, tentang seseorang. Tetapi metode Paulus itu untuk memberitahu secara halus tentang pengalamannya, di mana dia naik ke tingkat ketiga dari surga dan kemudian ke Firdaus. Itulah penyataan, ya, dan kemudian dialaminya di sana audio, dan dia melihat di sana ada sesuatu. Dia dengar kata-kata itu audio. Siapa yang bernyanyi, yang berkata-kata tentu Tuhan, itu visio, melihat.
Dia berkata sebagai orang ketiga tentang dirinya demi menghindari spekulasi, komentar-komentar dari para anti Paulus tentang dirinya itu. Karena apa? Kepergiannya ke tingkat ketiga dari surga dan ke Firdaus yang dialaminya di dalam ekstase, dalam keberadaan di luar dirinya, tidak perlu dia dibully oleh karena itu, ya. Dan itu tidak bisa dilihat orang. Bisa saja orang mengatakan itu omong kosong itu katanya, ya. Dan dia tidak mau menggunakan itu untuk membuat pengaruh kepada orang lain. Tidak seperti yang terjadi di abad ke-7, ya. Katanya dia naik ke surga dan baru dia menerima pengaturan-pengaturan mengenai bagaimana mereka mengikut Allah, memuja Allah. Paulus tidak perlu berspekulasi tentang hal itu, tetapi dia menggunakan penglihatannya itu bahwa dia mampu melihat sampai ke surga. Dan siapa itu? Dalam ceritanya seseorang dalam Kristus, tetapi sebenarnya itu metodenya untuk memberitahu bahwa dialah yang mengalaminya itu. Di sana dia berbicara tentang langit tingkat ketiga. Pada mulanya ada memang langit tingkat ketujuh, tapi di zaman Yesus langit ketiga, tingkat ketiga dari surga itu adalah tempat Tuhan. Dan Firdaus itu adalah tempat Tuhan Yesus, tempat Tuhan. Jadi sebutan langit tingkat ketiga dari surga, ya, itu menyatakan atau merupakan kata lain dari Firdaus. Karena Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 23:43, hari ini engkau bersama saya di Firdaus. Jadi Tuhan Yesus ada di sana, ya, dalam tubuh kemuliaannya dan rohnya. Dan kita pun kalau mati, kalau dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, hari ini kau bersama saya di Firdaus, kita akan berada di Firdaus bersama Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan kita dan roh kemuliaan kita. Bagaimana naik Paulus itu? Dia tidak tahu bagaimana itu. Entah di dalam tubuh atau di luar tubuh dia tidak tahu. Demikianlah sebenarnya pengalaman seorang yang ekstase, yang berada di luar kesadaran pikiran normalnya, tetapi berada di dalam pikiran supranormalnya, sehingga dia bisa melihat hal-hal yang ilahi. Saya meneliti panjang tentang hal itu. Baca buku saya Ekstase dalam Perjanjian Lama, dan saya terangkan dalam Batak, Mesir kuno, Babilonia kuno di dalam kitab tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dengan demikian Paulus berhasil untuk menyembunyikan kesombongannya, dan dihapus memang kesombongannya selaku pengikut Tuhan Yesus, tetapi sangat jelas menonjolkan kerendahan hatinya. Yang perlu diketahui oleh orang tentang dia adalah yang real dalam kehidupan Paulus, yaitu pemberitaannya tentang Kristus dan dampak-dampaknya dalam pengalaman hidup sehari-harinya. Karena dampak dari pemberitaannya itu adalah dia
disesah. Dia mengalami kelemahan, disiksa, mengalami banyak kesukaran. Semuanya karena Kristus. Biarlah itu yang dilihat orang, dan melalui pengalamannya tersebut orang menyadari kekuatan-kekuatan yang menyertai Paulus. Mengapa sampai dia mau menderita yang luar biasa hanya oleh karena kebenaran Kristus yang sangat sulit dicerna oleh orang sejaman itu. Dan itulah yang menjadi ketercengangan manusia di dunia, dan akhirnya banyak orang yang bertobat karena Paulus bisa tahan menderita, mengalami derita itu. Dan Paulus mengatakan semua siksaan, derita karena kesaksian tentang kebenaran Kristus itu, kesesakan yang dialaminya, dia bisa lawan. Dia tahan menghadapinya, memikulnya, karena memang karunia Tuhan yang menyertainya. Paulus mengatakan bahwa ada utusan iblis yang menggocoh dia, yang menusukkan duri dalam daging kepada Paulus. Kita tidak tahu apa yang menjadi duri dalam daging itu. Sewaktu iblis diperkenankan Tuhan mencobai Ayub, duri yang dialaminya adalah tubuhnya yang hancur oleh karena penyakit kulit yang luar biasa, sampai dia tidak bisa tidur di tikar tapi tidur di daun. Dan kemudian semua anak-anaknya meninggal, ternak-ternaknya, semua hartanya habis, hanya istrinya tinggal. Paulus tidak mengalami penyakit badani yang dilihat seperti Ayub itu, tapi dia tegas mengatakan ada satu orang utusan iblis yang diperkenankan Tuhan menusukkan duri dalam dagingnya. Menurut dugaan saya lah, orang tidak ada memberitahu sama saya. Duri dalam dagingnya itu adalah tampangnya yang mudah sekali dibully orang, dihina orang, dan disiksa orang. Itu merupakan duri juga, karena bagaimana ya, banyak orang yang bisa berbicara tanpa diganggu orang, tapi Paulus selalu diganggu orang. Dan iblis yang menusukkan duri itu berusaha agar pemberitaan Paulus tentang Kristus itu tetap dianggap dusta dan orang tidak mau percaya. Tapi Paulus terus bekerja keras meyakinkan orang. Bagaimana itu bisa? Tolonglah, katanya sama Tuhan, cabut itu duri itu. Ya, tapi Tuhan tidak mau. Sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, dia berdoa 3 kali. Tuhan, kiranya cawan ini tidak saya minum, katanya. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu aja. Akhirnya setelah 3 kali Tuhan Yesus berdoa, dia harus minum cawan itu. Dan dia menderita luar biasa. Disesah orang, disiksa, itulah duri dalam daging itu. Jadi badannya itu seolah-olah badan yang selalu bersedia menerima siksaan. Tapi demi apa itu? Jawaban Tuhan Yesus mengatakan untuk 2 Paulus
cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena apa? Dengan nampaknya kasih karunia yang memberikan kekuatan kepada Paulus, seperti Tuhan juga memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus Kristus, orang mulai percaya bahwa pemberitaan atau kabar baik keselamatan yang disampaikan oleh Yesus dan dilanjutkan penyampaiannya oleh Paulus itu benar-benar harus disambut oleh manusia apabila mereka mau selamat. Jadi Paulus memang seorang teolog yang menganut sola gratia lah dia itu. Hanya karena anugerah Tuhan semua. Tapi menyambut anugerah Tuhan itu, dia tidak lipat tangan. Dia rela memberikan dirinya disiksa, dipukuli, dibully, dihina, ya. Dan dia tidak sombongkan dia juga karena itu. Paulus memang seorang yang kecil, badannya kecil. Kalau ditinju sekali mungkin 2 meter dia terlempar. Paulus merupakan orang yang tidak punya kekuatan melawan. Tetapi kuasa Tuhan menyertainya. Itulah hesetnya Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi orang seperti Paulus juga, yang terus bergiat memberitakan Injil. Karena apa? Seperti tema yang dianjurkan kepada kita, karena Tuhanlah bentengnya. Walaupun tubuh ini sampai hancur, disiksa oleh dunia ini, toh juga kembali pulih, kembali utuh oleh karena pemeliharaan Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Jadi kalau manusia zaman sekarang pun mengenal kasih karunia yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen dalam pergumulannya di dunia ini, selayaknya semua orang di dunia ini mau bertobat, mau meniru teologi Kristen, teologi Alkitabiah, yakni sola gratia, ya, dan sola fide, apalagi sola scriptura dan sola Kristus. Lalu seperti Paulus menyampaikan kemuliaan kepada Tuhan satu-satunya, soli Deo gloria. Itu yang dilakukan oleh Paulus dalam pergumulannya, perjuangannya untuk memberitakan kebenaran Kristus tersebut. Dan di zaman sekarang ini sangat-sangat diperlukan semakin banyak orang yang mau seperti Paulus menderita demi pemberitaan kebenaran Kristus, dengan penuh keyakinan bahwa gratia Tuhan, kasih setia Tuhan, heset Tuhan akan menolong kita. Dengan demikian, kemegahan hati kita oleh karena kita lolos dari semua penderitaan itulah, maka bisa seperti Paulus masuk ke Gan Eden, seperti dikatakan dalam bahasa Ibrani, terjemahan bahasa Ibrani zaman sekarang di 2 Korintus ini, dan juga di Lukas 23:43, atau ke Gan Elohim seperti dikatakan, yaitu Firdaus seperti dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 7 itu. Itulah taman kehidupan yang sangat membahagiakan kita. Di sana kita akan mendengar pembicaraan Tuhan dan kita akan bergaul dengan Tuhan oleh karena kemenangan kita menanggung beban yang sangat berat. Walaupun kita termasuk seorang yang sangat lemah, tetapi kita menjadi orang yang sangat kuat menanggung semua itu. Karena seperti Paulus katakan dalam suratnya di Filipi itu, ya,
aku mampu menanggung semua beban yang dipikulkan kepada saya oleh karena Kristus, kata Paulus juga, ya. Dari firman ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, bahwa pengalaman, penglihatan dan penyataan Tuhan yang kita alami tidak akan kita gunakan sebagai modal untuk menyombongkan diri, tetapi cukuplah itu menjadi bahan yang perlu diketahui orang, bahwa kita adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, hidup kita ini, karena kita sudah manusia yang berada di dalam dunia ini, pasti akan mengalami perjuangan-perjuangan hidup dan penderitaan-penderitaan yang datang dari dunia ini. Bahkan Tuhan sendiri mengizinkan iblis itu menusukkan duri dalam daging kepada kita, sehingga kita sangat menderita. Tetapi apabila kita mengalami penderitaan sedemikian, kita tidak perlu berputus asa, kita tidak perlu bersungut-sungut kepada Tuhan. Namun kita syukuri bahwa kita berkesempatan menderita bersama Kristus demi kebenarannya itu, dan yakinlah, seperti Tuhan Yesus menang menghadapi segala penderitaan yang ditimpakan kepadanya, demikian juga kita akan menang menghadapi semuanya itu. Dan dengan kemenangan kita itu, dunia akan dimenangkan untuk kerajaan Kristus yang datang ke dunia ini. Tuhan memberkati kita, karena Tuhanlah benteng kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan merenungkan firman-Mu ini. Kiranya perenungan kami dapat kami gunakan untuk memperteguh iman kami, menjadi saksi-Mu yang luar biasa, baik dalam penderitaan maupun dalam kemuliaan. Semuanya itu akan kami gunakan di dalam kerendahan hati, menjadi saksi-saksi yang hidup tentang kebenaran-Mu di dunia ini. Dalam Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin.